Jadi bisa dibilang selain Hisam ada hidup sama-sama dari kemarin. Istilahnya bisa dibilang yang dipenuhi hidupnya atau dibiayai lah gitu. Jadi kisah Hisam ini teman-teman bukan ditelantarin begitu aja teman-teman. Tapi bapaknya itu teman-teman sebelum pulang bapak itu mengamanahkan Hisam kepada sahabat Acong untuk dirawat karena Hai, jangan lupa karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Nafisah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, di video kali ini alhamdulillah saya lagi berada di kediamannya sahabat saya yaitu sahabat Acong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, ini Zainal Nafisa saat ini menyempatkan untuk bersilaturahmi ke rumah saya dan juga untuk menjenguk ini siapa? Hisam yang katanya lagi viral nih sekarang. Iya, yang lagi viral ini Hisam sahabat. Iya. Ya. Bocah viral. Viral di kalangan YouTuber bukan Indonesia. YouTuber Arab semua kayaknya setiap channel para channel yang ada di Arab kayaknya semua punya videonya Hisam sekarang ya, Masya Allah. Dan yang punya channel pun sekarang lagi sibuk teman-teman, padat banget jadwalnya. Jadwal kemana? Jadwal vlog sama anak-anak yang lain, soalnya kan banyak tamu sekarang ya Mas ya, yang pengen meliput Hisam. Gimana Dek kabarnya Dek? Hisam. Hisam bisa bahasa Madura apa Indonesia? Bisa di situ. Lihatnya ke situ. Ayo. Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Udah umur berapa Hisam? 11 tahun. 11 tahun. Ini siapa ini kalau ini? Ini yang pipinya Bakpo ini umur berapa? Pak sini duduk sama Ini Om yuk. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Di sini kayaknya banyak orang Mas ya. Rame di sini. Berapa kamar di sini rumah? Rumah di sini 4 kamar sih. Siapa Masih aja? semua. Ada Hisam, ada Farman, pokoknya ada 7 orang semuanya. Oh iya, saya pernah lihat di video sampean yang di dapur yang katanya nggak kerja berapa bulan itu Mas? Bukan berapa bulan lagi itu 1 tahun ya. Ada ya Farman 1 tahun. Oh, Itu Parman. akibat Namanya dari apa? Karena lockdown kemarin apa dipecat apa gimana? Iya, karena waktu corona itu waktu lockdown, dia kan sebelum lockdown emang pegangin dulu. Emang mau pulang sih sebenarnya sebelum lockdown, ada rencana mau pulang dan sama majikannya, dia kan kafilan. Kafirnya ada di sini, jadi dia dari Riyadh pergi ke sini ke kafirnya dan karena dijanjiin mau dipulangin. Pas nyampe ke sini, kata kafirnya ini penerbangan nggak ada katanya. Kamu ke rumah teman kamu aja dulu nginep katanya, nanti kalau ada ini dia telepon lagi katanya. Selama 1 tahun nggak kerja. 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih kalau menurut saya. Tapi kalau itu yang satunya si Rusli juga itu mungkin ada 9 bulanan sampai 10 bulanan. Ada yang satunya juga 2 orang tadinya orang Lombok semua. Oh itu orang Lombok. Orang Lombok. Makanya kasihan sih. Tapi alhamdulillah sejak saya bikin video itu menjelang 2 hari dia dapat kerjaan berkat dari doa dari subscriber. Itu saudara apa cuma gimana kok bisa tinggal sama sampean? Itu dia orang Lombok, kalau saya kan Madura, bacanya bukan saudara. Cuman kalau kita itu merantau semuanya ya tetap saudara. Ya nggak walaupun beda rumah tetap saudara. Kayak aku sama sampean beda jauh kan, kita kan tetap saudara. Cuma salam situng dara aja ya. Selama 1 tahun Mas di sini nggak kerja, biaya hidup gimana Mas? Maaf ya,
Ini kok tujuannya ke situ, kita kan mau pengen ini Hisam apa dia? Ntar dia dulu, saya soalnya kan Oke. kalau masalah sampai 1 tahun nggak kerja teman-teman, setahu saya biaya hidup di Saudi itu mahal teman-teman. Ini maaf ya saya lancang nanya ya. Iya. Jadi emang dari awal pertama sih karena dia itu baru ya di tempat ini, dia bayar rumah pertama berapa bulan gitu, terus tiba-tiba lockdown. Nah di lockdown ini kan dia pertama bayar 250 sama uang makan. Jadi sama aku udahlah, ini lagi lockdown nggak ada kerjaan sama sekali. Aku juga sebenarnya nggak kerja, cuma aku udah biar bayar 100 aja nggak apa-apa kata aku, takutnya nanti nggak punya uang. Nah akhirnya lockdown makin lama, dia nggak punya uang sampai aku dengar lewat telepon dia lagi ngobrol sama siapa nggak tahu, katanya pengen ngirim uang dari Indonesia buat biaya hidup di sini, buat bayar rumah. Nah di situ aku kasihan tuh, kata aku dia sampai mau ngirim uang karena saking nggak punya uang. Keesokan harinya aku samperin, man kata aku sama Rusli kesini, kata aku kita ngobrol, kamu nggak usah mikirin ini ya, kata aku nggak usah mikirin uang rumah, nggak usah mikirin ini, yang penting kita bisa makan. Katanya kamu pengen ngirim uang dari Indonesia, kata aku. Udah kata aku, tunda kata aku, jangan, kasihan yang di Indonesia kan lagi butuh juga, lagi corona. Nah, di situ Apalagi perbedaan uangnya kan besar Iya, sekali ya. makanya aku udah kata aku, yang penting kita semua bisa makan, masih bisa pokoknya masih bisa hidup lah di sini, kata aku, untuk nyambung hidup. Yang siapa tahu kedepannya kita dapat kerjaan, kata aku. Aku waktu itu nggak kerja juga sih, tapi aku alhamdulillah punya tabungan karena aku kan niat pengen pulang. Memang mau pulang, aku udah punya tabungan, tiba-tiba corona. Jadi uang tabungan aku itu ya semua ya Lockdown juga ya. Lockdown itu harus bayar rumah, mau makan, gini-gini. Tapi aku nggak merasa aku apa ya istilahnya berat lah untuk menjalani hidup ini. Aku ya tetap bersyukur, enjoy aja. Rezeki itu ada yang ngatur. Dan masya Allah sekarang channelnya beliau lagi viral-viralnya, mungkin bulan ini dapat gantinya dari yang kemarin lockdown. Insya Allah. Jadi bisa dibilang selain Hisam ada Rusli, ada Parman yang hidup sama-sama dari kemarin. Iya. Istilahnya bisa dibilang yang dipenuhi hidupnya atau dibiayai lah gitu. Iya, jadi siapapun juga ya pasti merasa kalau kita nggak punya uang gimana sih kita mau bertahan hidup. Cuman kalau ada orang kayak gitu kita harus berkaca, kalau ada orang lagi butuh gitu, oh gimana sih kalau aku ada di posisi dia, apa aku kuat gitu. Kita harus melihat ke situ, kita harus punya kasihan di situ. Walaupun kita nggak, istilahnya kita sama-sama nggak punya, yang penting kita udah berusaha gitu untuk membantu dia. Saya tuh sebenarnya nggak tahu ya, meskipun saya sering main kesini teman-teman, saya tuh nggak tahu kisah dari siapa tuh Rusli ya. Rusli, saya sering ngelihat si Rusli sama si Parman ya. Iya. Sering ngeliat tapi nggak tahu asal usulnya dan ceritanya tuh nggak tahu. Pas kemarin Mas ini ngupload video, dia cerita kalau 1 tahun berapa itu nggak kerja ya. Makanya saya tuh merasa, kok bisa gimana gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah atas kemuliaan hatinya Mas Acong ini, Mas sahabat Acong ini, selama berapa tahun dan selama mereka nggak kerja, biaya hidup yang di Saudi sahabat Acong yang tadi. Iya, ada sih yang komentar begini, katanya gak mungkin, katanya masa sampai dia nggak kerja 1 tahun bisa bertahan hidup di situ, biaya dapat dari mana, katanya. Iya, tapi aku nggak jawab sih waktu itu, ada Dan komentar. ini jawabannya di channel Iya, Nafisa. itu adalah jawabannya ya, karena alhamdulillah mereka itu dapat biaya. Kalau masalah rumah kan sebenarnya kan yang penting kita tinggal. Kalau makanan kadang aku bawa sisa-sisa makanan dari makan dari restoran, karena kan masih layak makan. Di restoran itu masak sehari, malamnya udah dibuang. Hanya dibawa ke sini itu. Harus digaris bawahi, bukan sisa, bukan sisa. Jadi Karena kita lockdown kurang ya dari pembeli itu ya. Iya. sisa menu itu bukan sisa orang loh, sisa menu. Kalau sisa orang mah. Ya, makanya takutnya orang dibilangnya Enggak. sisa gitu ya. Iya. Jadi Mas ini kerjanya di Mataam, di restoran.
kalau menu itu masih ada sisa yang nggak kejual kan sayang daripada dibuang. Jadi sama Mas Acung ini dibawa ke sini. Karena besoknya menu baru kan. Iya, yang Masak penting yang kita baru. masih bisa makan karena biaya hidup di sini kan mahal, bayar rumah, bayar listrik. Makanya kita ya harus makan seadanya aja. Tapi mereka itu ngerti. Kadang walaupun makan nasi sama sayur itu anak-anak tuh yang nggak rewel. Maksudnya itu aku mau pulang lah, nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah aku pengen pulang Cong, ini takutnya gini, takut berat ke saya. Enggak, aku sama dia tuh emang kayak saudara aja. Udah saya anggap saudara semua di sini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah mereka sekarang udah kerja semua Mas. Alhamdulillah sekarang si Ruslinya udah waktu sebelum lahirnya Najwa ini 3 bulan yang lalu dia udah kerja duluan. Dan Parman ini baru kemarin, mungkin udah seminggu dia kerja. Tinggal Hisam yang mau kerja. Hisam mau sekolah ya nak ya. Ini sekolah sebelumnya Mas. Sebelumnya sih Hisam sekolah, cuman udah seminggu yang lalu gurunya pulang ke Indonesia. Makanya Hisam lagi nyari guru baru tapi nggak nemu. Saya biasanya guru. Gimana? Saya mau daftar jadi guru. Guru apa? Guru ngaji apa sekolah yang itu? Guru ngaji, guru sekolah, ngajarin matematika, pokoknya ya guru yang bisa semuanya. Cuti itu sekarang. Lagi cuti ke Indonesia. Tapi itu di sistemnya sekolah apa cuma di rumah gitu gurunya dipanggil Di sini? les lah maksudnya. Guru. Yang guru. Iya di rumah. Jadi tiap hari Sam ini diantarin, kadang sama temen aku, kadang sama aku gitu. Tiap hari harus diantarin. Jadi gimana Mas? Ini kan kalau yang tadi itu kan udah besar karena memang dari niatnya mau pulang ya, niatnya. Terus Hisam ini kan anak kecil, kok bisa sama sampean itu gimana? Awal mulanya gitu. Hisam ini karena kan orang tuanya meninggal dan bapaknya juga kan kerja bulanan waktu itu. Jadi nggak bakalan bisa lah lewat Hisam bapaknya, dan Hisam juga nggak mungkin betah sama bapaknya karena si Hisam ini karena kan orang tuanya meninggal dan bapaknya juga kan kerja bulanan waktu itu. Jadi nggak bakalan bisa lah lewat Hisam bapaknya, dan Hisam juga nggak mungkin betah sama bapaknya karena si Hisam ini kurang diperhatiin sama bapaknya. Makanya bapaknya lebih bahagia itu naruh ke orang lain. Bapaknya itu sebenarnya baik sih. Orang mana bapaknya itu? Bapaknya orang Bangladesh. Jadi ibunya ini menikah sama orang luar ya? Iya, sama orang luar. Dan tapi orang luar jangan menilai orang luar itu semuanya nakal ya. Kalau Hisam ini memang dititipin secara baik-baik ke sini, dan saya yang tahu akhlak dari bapaknya Hisam itu baik. Nitipin Hisam baik-baik, terus bilang kalau nanti dapat orang tolong pulangin si Hisam karena Hisam ini punya saudara, kasihan dia tuh sampai nangis di sini itu karena Iya, kan saking mikir kan kemarin namanya saya anak. lihat channelnya sampean. Ya yang namanya anak lah, pasti siapa yang nggak kasihan sama anak. Jadi biar dia tuh pulang ketemu sama saudaranya, walaupun bukan saudara seayah, walaupun beda ayah, tapi bapaknya ini mengharap biar dia ngumpul sama saudaranya. Masa ngantuk? Orang barusan udah main, ini baru main loh sama anak-anaknya sama temennya siapa? Kiki sama Iqbal ya. Sama Iqbal ya? Siapa? Kiki. Iya. Kiki tadi udah main-main sama Kiki. Di mana? Riyadha. Riyadha. Dan itu pertama kali loh Hisam dibawa main sama teman-teman tadi. Iya, gini teman-teman ya. Jadi kisah Hisam ini teman-teman bukan ditelantarin begitu aja teman-teman. Emang ibunya meninggal dan bapaknya juga orang Bangladesh ya. Tapi walaupun udah pulang. Walaupun sekarang udah pulang, tapi bapaknya itu teman-teman sebelum pulang, bapak itu mengamanahkan Hisam kepada sahabat Acong untuk dirawat karena bapaknya itu sangat percaya sama beliau dan istri beliau teman-teman. Jadi kita tidak boleh menafsirkan Hisam anak terlantar, enggak. Yang namanya diterlantarkan biasa gini sahabat. Apa ya, Hisam ditaruh di sini tiba-tiba dia pergi tanpa ada pamit, aku nitip ini ya, tolong ya gini ya, nanti habis itu udah hilang. Bener. Kalau bapaknya Hisam ini masih ngejenguk berapa bulan gitu, tapi dia pamit, dia mau pulang, izin ke saya juga mau pulang, tolong ya jagain Hisam,
ini gini saya mau pulang. Berarti kemarin itu sering kesini, sering ngejengukin bapaknya ya kan? Ya 1 bulan 1 kali, kadang sampai 2 bulan 1 kali gitu, karena punya kesibukan sih bapaknya, punya tugas kerja dan nggak ada ijazahnya, itu kan kerjanya hari. Oh, jadi nggak ada liburnya, bener padat ya. Iya. Teman-teman, karena Hisamnya udah ngantuk ya teman-teman, jadi kita diwakili oleh Bapak Hisam. Bapak Hisam KW. Jadi bisa dibilang bapak ya kan ya mas ya, karena dari umur berapa mas sama sampean itu mas si Hisam? Saya 1 tahun sih sama saya, dari semenjak ibunya meninggal bulan Ramadan kemarin tanggal 17 Ramadan. Sekarang kan udah mau masuk bulan puasa lagi, berarti hampir 1 tahun lah pokoknya Hisam sama saya. Bentar lagi, ini kan udah bulan Sya'ban ya. Iya. Dan untuk rencananya Hisam mau dipulangin apa tetap sama sampean di sini sampai sampean mau pulang? Gimana? Ya kalau rencana saya sih, karena kakaknya juga yang di Indonesia mempercayai saya kalau mau pulang bawa gitu. Kalau ada orang yang mau pulang mau bawa Hisam biar dibawa ke rumah kakaknya, dia nggak bakalan percaya katanya. Makanya diamanatkan kepada saya. Ya kalau saya pulang nanti pasti saya bawa pulang. Kalau saya sebelum pulang Hisam nggak bakalan dikasih pulang. Jadi kalau nggak di kakaknya yang dari Indonesia, kalau nggak sama sampean pulang nggak boleh sama orang lain. Iya. Berarti harus tetap sama sampean. Iya. Rencananya sampean kapan pulang? Biar saya tambah sedikit saingan YouTube di sini. Kalau masalah saya pulang sih belum ada rencana untuk pulang, karena saya pengen sekali untuk membawa Hisam pergi haji. Masya Allah. Karena kan mumpung ada di sini, mumpung ada kesempatan, nanti kalau pulang ke Indonesia susah ke sini. Iya, benar. Uang biaya haji itu mahal dan nunggunya juga harus bertahun-tahun. Makanya harus memaksimalkan waktu ada di sini. Benar. Sekarang kan Hisam udah umur 11 tahun dan akil balik mungkin 12 tahun atau 13 tahun ya kalau laki-laki. Benar. Kan harus akil balik kalau haji. Harus, Kalau nggak balik, hitungannya walaupun berhaji tetap dihitung umroh. Iya benar. Jadi Adam juga meskipun haji tetap kayak umroh ya. Dihitung umroh emang. Dihitung umroh. Emang ada mau dihajiin, nggak mau Ya, pulang kan? nasib lah. Orang ini yang mau pengen pulang nggak pulang, saya pengen ngurangin saingan sebenarnya teman-teman. Saingan YouTube di Saudi biar dia pulang, tapi nggak mau katanya, mau haji dulu. Semoga aja dilancarkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan dan diberi nasib untuk haji sama Hisam. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya perbincangan kita, karena waktu juga udah malam kan, kasihan sahabat saya udah mulai ngantuk kayaknya teman-teman, dan Hisamnya juga udah ngantuk. Sahabat saya apa sayanya yang ngantuk? Kayaknya dua-duanya. Orang perasaan kamu matanya yang merah. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share ke sosial media kalian. Semoga video ini menghibur kalian, dan jangan lupa untuk mampir di channelnya sahabat saya, Sahabat Acong. Meskipun nggak mampir juga nggak apa-apa sih teman, soalnya udah gede nih. YouTube-nya udah gede, nggak apa-apa nggak mampir. Bercanda ya, mampir ya, mampir. Oke, kita dari kediamannya Sahabat Acong mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.